Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di channel ini dalam pembelajaran matematika. Masih membahas persamaan garis lurus yang bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Dan kali ini kita akan membahas persamaan garis melalui satu titik tegak lurus dengan garis lain. Sebelum kita belajar, mari kita perhatikan sedikit info penting ini berkaitan dengan dua garis saling tegak lurus. Apa infonya? Ini bahwa hasil kali dua gradien pada garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Sehingga seandainya gradien garis pertama adalah M1 dan gradien garis yang kedua adalah M2, maka hasil kalinya adalah min 1. Itu penafsiran ini, tapi ini pun bisa ditafsirkan dalam bentuk yang lain. Karena M1 dan M2 hasil kalinya harus min 1. Di sini ada kalau M1 M2 itu harus 1 misalnya. Harus 1 ini bilangan M1 dan M2 harus berkebalikan supaya hasil kalinya 1. Jadi misalnya M1-nya A per B, maka M2-nya harus B per A. Jadi kalau dikalikan hasilnya 1. Nah, yang kedua, hasilnya harus negatif. Nah, kalau hasilnya harus negatif, antara M1 ataupun M2 ataupun ya M2, salah satunya harus bernilai negatif. Boleh M1, boleh M2. Jadi salah satu, kan atau ya, salah satu dari M1 atau M2 bernilai negatif. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan atau kita tafsirkan dalam bentuk lain bahwa nilai kedua gradien saling berkebalikan ya, untuk hasil 1 ya, dan salah satunya bernilai negatif untuk hasil dihasilkan jadi min 1. Nanti ini kalimat ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, pada persamaan garis melalui satu titik tegak lurus dengan gradien lain, dengan garis lain dengan bentuk umum AX plus BY sama dengan C, ada dua langkah penyelesaian. Yaitu yang pertama adalah langkahnya ya, mengkonstruksi persamaan. Jadi membangun persamaan di sini. Nah, membangun persamaan ini dari persamaan yang pertama, dari bentuk umumnya, yaitu ini anggap persamaan pertama AX plus BY sama dengan C. Ini persamaan ini. Lalu yang akan kita bangun adalah persamaan yang kedua. Karena ini tegak lurus, tadi sudah dibahas sedikit bahwa kedua gradien itu saling berkebalikan dan salah satunya harus negatif. Nah, coba diperhatikan bahwa AX plus BY ini adalah merupakan konfigurasi yang berasal dari gradien. Jadi kemarin kita membahas perbandingan Y per X adalah B atau A per B gitu ya, Y per X. Nah, ini hasilnya itu sudah dalam bentuk persamaan. Ini hasil dari gradien. Sehingga gradien yang kedua, karena harus saling berkebalikan, maka koefisien A pada persamaan garis pertama akan menjadi koefisien A-nya ini, koefisien daripada variabel X akan menjadi koefisien daripada variabel Y. Sebaliknya, koefisien daripada variabel Y akan menjadi koefisien daripada variabel X. Kebalikan ya. Tuh,
Lalu yang kedua, salah satu harus negatif. Jadi kalau yang pertama ini bernilai positif semua, maka di persamaan kedua salah satunya harus negatif. Saya ambil A-nya bernilai negatif dengan tujuan karena koefisien variabel X biasanya akan dituliskan dalam bentuk positif. Jadi yang saya negatifkan adalah koefisien variabel Y. Jadi simpel aja, tinggal ditukar aja koefisiennya, koefisien X menjadi koefisien Y. Koefisien Y menjadi koefisien X. Lalu salah satu nilainya negatif. Jadi kalau yang di atas positif, yang di bawah salah satunya harus negatif. Sebaliknya, kalau persamaan pertama ada negatifnya, maka yang di bawah bernilai positif semua. Konsepnya seperti ini konsep ya, konsep penyelesaian. Jadi ini mengkonstruksi sebuah persamaan, ini konsepnya. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai C. C-nya itu dari mana? Ya dari sini, dari konsep ini, konstruksi ini. Yang dikotakin biru ini adalah konstruksi sebuah persamaan. Kita tulis di sini. Ini konstruksi sebuah persamaan. Jadi tinggal kita mensubstitusikan nilai X dan Y dari satu titik ini yang diketahui. Jadi konstruksi ini, C ini didapat dari konstruksi yang pertama tadi. Kebalikannya ya, ini BX min A didapat dari kebalikan daripada persamaan yang pertama. Dan kalau di positif ini negatif. Kita lanjut ya, kita bahas pengertian ini dalam bentuk soal, karena kalau nggak langsung praktek dalam bentuk soal ini agak sulit dipahami. Mari kita lihat soal yang pertama. Ini ada contoh soal 1. Tentukan persamaan garis melalui min 35 tegak lurus dengan persamaan garis 2x plus 5y sama dengan 10. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, karena tegak lurus kita mulai dari garis ini, dari persamaan garis yang diketahui. Kita akan mencari garis yang tegak lurus dengan soal ini. Yang pertama kita mengkonstruksi persamaan garis dari 2x plus 5y sama dengan 10. Ini persamaan garis pertama. Kita akan mengkonstruksikan persamaan garis kedua yang di bawah. Coba diingat tadi, karena tegak lurus koefisiennya ditukar. Koefisien X untuk koefisien Y. Koefisien Y untuk koefisien X. Lalu salah satu harus negatif. Saya ambil yang negatif yang di sini ya. Ini duanya tadinya positif. Dipasang di persamaan garis kedua menjadi negatif agar hasil kalinya adalah min 1. Simpel ya, salah satu dibuat nilai negatif. Nah, konstruksi 5x min 2y ini merupakan bentuk konstruksi dari persamaan garis yang akan kita buat. Baru sepotong ya, baru separuh. Kita menuju ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai C. Dari mana tadi nilai C-nya? Ya dari konstruksi ini. Kita pasangkan di sini. Jebret. Nah, sudah konstruksinya sudah masuk untuk mencari nilai C, tinggal kita mensubstitusikan nilai X ini, masukkan kemari, dan Y-nya juga digantikan, disubstitusikan. Nanti akan ketemu nilai C. Mari kita hitung. 5 dari sini ya. X-nya kita gantikan. X-nya diganti dengan ini. Min 3. Lalu minus 2. Y-nya digantikan dengan ini. 5. Sehingga didapatkan 5 dikali min 3 adalah min 15. Dikurangi 2 kali 5, 10. Sehingga didapatkan nilai C-nya adalah min 25. Nah, pada tahap ini
kita sudah melakukan 2 langkah. Langkah yang pertama mengkonstruksi ini yang dikotakin merah. Langkah yang kedua menentukan nilai C yaitu min 25. Nah, langkah berikutnya tinggal kita merangkai konstruksi yang ada dan nilai C ini. Jadi persamaan garisnya kita rangkai di sini. Ini kita pindahkan, rangkai di sini. Kita rangkai sama dengan C-nya masukin di sini. Sehingga inilah yang disebut persamaan garis tegak lurus melalui min 3,5. Persamaan garis melalui min 3,5 tegak lurus dengan persamaan garis 2x plus 5y sama dengan 10, yaitu ini 5x min 2y sama dengan min 25. Sangat mudah dengan metode ini kita mencari atau menentukan persamaan garis yang tegak lurus melalui satu titik. Coba dipahami alurnya ya. Ini sangat sederhana. Ya meskipun sederhana, kalau nggak dipahami alurnya dari awal pada pembentukan konstruksi ini juga akan sulit. Oke ya. Untuk memperpaham, kita lihat contoh yang kedua coba. Diberikan contoh soal kedua, tentukan persamaan garis melalui 5 min 2 tegak lurus dengan persamaan garis 4x min 3y sama dengan 10. Caranya sama, cara menyelesaikan ini sama. Ada 2 langkah, yaitu langkah pertama mengkonstruksi persamaan garis. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai C. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Langkah pertama dulu ya. Mengkonstruksi persamaan garis. Kita ambil dari persamaan garis yang sudah diketahui, yaitu ini 4x min 3y sama dengan 10. Ini sudah saya tulis di sini. 4x min 3y sama dengan 10. Lalu kita konstruksikan. Langkah pertama tadi menukar tempat ya. Koefisien variabel X kita tukar pada menjadi koefisien variabel Y. Sebelum diterlanjutkan, lihat persamaan garis pertama ada yang bernilai negatif. Berarti nanti yang di bawah nilainya harus positif. Ya. Oke, ini negatif, di sini semua harus positif. Perhatikan, langkah kedua adalah koefisien dari Y kita tukar menjadi koefisien dari X. Lihat, perhatikan. Di sini negatif, saya positifkan karena salah satu dari gradien ini harus negatif. Kalau di atas negatif, berarti yang di bawah harus positif. Jadi hanya menukar tempat saja. Oke, inilah yang disebut sebagai konstruksi sebuah persamaan garis yang tegak lurus. Langkah pertama sudah, kita lanjut kepada langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai C. Dari mana nilai C-nya? Dari konstruksi ini, kita pasang di sini. Jepret. Setelah terpasang, kita tinggal mensubstitusikan nilai titik ini, X-nya dan Y-nya kepada persamaan ini. Jadi 5-nya untuk menggantikan X, lalu min 2-nya menggantikan Y. Ya, mari kita gantikan. 3 dikali di X-nya diganti 5 plus 4, Y-nya diganti min 2, sehingga didapatkan bahwa 3 kali 5 sama dengan 15 plus 4 kali min 2 sama dengan min 8, sehingga nilai C-nya didapat 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai yang pertama mengkonstruksi, yang kedua mencari nilai C. Maka langkah berikutnya adalah merangkai dari konstruksi yang ada dan nilai C yang ada menjadi satu bentuk persamaan. Kita rangkai di sini ya.
Coba yang ini kita pindahkan kemari, jebret, sama dengan 7-nya, C-nya dipindahkan kemari. Rangkaian ini sudah jadi. Nah, rangkaian ini adalah persamaan garis melalui 5,-2 tegak lurus dengan persamaan garis 4x min 3y sama dengan 10. Ini persamaannya 3x plus 4y sama dengan 7. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi tolong perhatikan prosesnya. Hanya ini saja nih, pelajaran hari ini sangat mudah. Saya hanya kepingin mengajarkan atau mengajarkan materi ini dengan cara lain, supaya kita lebih kreatif, ilmu kita juga berkembang. Gak hanya itu-itu saja. Syukur bisa menginspirasi teman-teman semuanya, supaya oh ya ternyata bisa juga dong matematika diajarkan dengan cara lain, seperti atau tidak seperti yang ada di buku-buku materi pelajaran. Nah, ini versi saya. Oke? Jadi sangat mudah ya, perhatikan pola-pola pengerjaannya tadi. Kita lanjut. Sampailah kepada hal-hal untuk diingat menyangkut persamaan garis melalui satu titik tegak lurus dengan garis lain yang bentuk persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini kesimpulan ya. Ada 2 langkah pengerjaan. Yang pertama mengkonstruksi persamaan, yang kedua menentukan nilai C. Nah, pada saat mengkonstruksi persamaan, kita hanya menukar. Menukar apa? Menukar koefisien X menjadi koefisien Y pada persamaan yang kedua. Menukar koefisien Y pada persamaan yang kedua menjadi koefisien koefisien Y pada persamaan pertama menjadi koefisien X pada persamaan yang kedua. Perhatikan ini, A-nya ditukar, A berpasangan dengan X menjadi A berpasangan dengan Y, B berpasangan dengan Y menjadi B berpasangan dengan X. Lalu dalam konstruksi ini ada 2 hal. Yang pertama tadi berkebalikan ya, menukar. Maka yang kedua adalah memberi nilai negatif, karena salah satu harus bernilai negatif. Sehingga kalau yang di persamaan pertama bernilai positif, semua nih positif, maka pada persamaan yang kedua salah satunya harus bernilai negatif. Atau sebaliknya, jika yang di atas ini persamaan pertama ada negatifnya, di sini positif semua. Itu kuncinya, itu di sini. Jadi kata kuncinya di sini. Nah, yang di blok biru ini, dikotakin biru ini merupakan konstruksi persamaan yang tegak lurus dengan persamaan yang di atas. Jadi antara persamaan satu dan persamaan yang kedua adalah 2 persamaan yang saling tegak lurus. Lalu yang ini, yang kedua, menentukan nilai C. Dari konstruksi ini diambil sebagai dasar untuk mencari nilai C. Setelah nilai C ketemu, maka tinggal merangkai. Langkah pertama dan langkah kedua dijadikan satu. Itu akan menjadi sebuah persamaan yang baru. Itu saja. Sangat mudah, simple, mudah dan simple. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu, bisa menginspirasi, bisa membuka wacana pemikiran baru tentang bagaimana belajar matematika. Matematika itu tidak harus sulit, matematika itu tidak harus rumit. Matematika itu ya kalau bisa dibuat simpel dan mudah. Barangkali begitu saja ya. Pertemuan kita kali ini saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.